Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel 79, masih bersama saya Adelagi Waidin. Kita akan mencoba untuk melanjutkan video part 1 yang sebelumnya sudah di-share. Jadi di video kali ini adalah lanjutan dari video pertama. Jadi jika belum melihat video pertama, silahkan untuk melihat terlebih dahulu video yang pertama, video part 1. Ini masih dalam rangka untuk mengonlinekan ARD. Jadi di video pertama sebelumnya saya sudah memberikan sharing tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan file data web dan file database dari PDA server. Jadi itu adalah dua file tersebut yang nanti akan kita gunakan untuk upload ke hosting. Itu yang paling penting adalah dua file tersebut. Oke, sebelumnya di sini silahkan, kalau kebetulan saya sendiri menggunakan web hosting yang berbayar, itu yang paling murah sekitar 300 ke bawah lah untuk 1 tahun. Itu banyak sekali manfaatnya, bukan hanya untuk ARD, tapi bisa digunakan untuk e-learning, untuk mengelola web sendiri, dan lain sebagainya. Jadi kita coba masuk ke cPanel-nya. cPanel. Ya, di sini. Kemudian login kan. Jadi sebetulnya bisa menggunakan hosting yang gratis. Itu saya sudah coba di 00 web host, tapi itu batas uploadnya tidak terlalu besar. Jadi kalau menggunakan video yang semester ganjil, itu otomatis kan file-file gambarnya itu besar, jadi nanti akan menyulitkan untuk mengupload. Bisa sih, bisa, tapi nguploadnya itu harus satu-satu nanti gitu. Jadi lebih lumayan memerlukan waktu lama untuk upload data web, terutama data web ini yang paling besar. Jadi kalau yang hosting gratis itu kalau nggak salah cuman maksimal 300 MB. Silahkan di login kan ke cPanel-nya. Nah, ini tampilan cPanel-nya seperti ini. Ini setiap web host kemungkinan besar ini seperti ini, menggunakan cPanel seperti ini. Jadi langkah pertama yang harus rekan-rekan lakukan itu adalah membuat atau masuk ke MySQL database. Nanti kita akan coba masuk, tapi sebelumnya kita buat dulu subdomain. Jadi subdomain itu yang nantinya akan tertulis, tercantum di ketika kita melakukan pencarian di Google. Jadi silakan untuk yang belum membuat subdomain, kita buat terlebih dahulu subdomainnya. Ini terserah. Nah, di sini saya sudah membuat subdomainnya itu ARD. Jadi sudah ada di sini, dan ini nanti file data web dan file madrasah SQL ini yang nanti akan kita upload ke hosting. Oke, ini data webnya sepertinya ini terlalu besar ya. Jadi kalau rekan-rekan biar memudahkan untuk mengupload, silahkan untuk menghapus terlebih dahulu nanti di file attachment gambarnya. Jadi kita akan coba zip dulu. Nah, ini data web tadi kita zip, buat dalam format zip. Tapi yang harus diperhatikan, jadi kita tidak boleh menzip nama foldernya, nama folder luarnya. Jadi yang di zipnya itu yang dalamnya. Nah, sudah saya coba, kalau di zipnya yang di luar, folder yang di luar itu tidak akan berhasil. Jadi yang di zipnya itu adalah yang di dalam folder yang ini. Nah, di zip ini sudah berhasil. Kita pilih folder yang public HTML, yang mana di public HTML tersebut akan ada folder ARD. Jadi di sini file manager, cPanel,
Jadi sebelumnya ini harus sudah dipastikan ya bahwa ketika kita membuat subdomain, kita juga harus membuat database. Jadi supaya nanti kita ketika di hosting, ini database sudah saya buat, namanya ini ARD, ini masih 0 privilege-nya. Kemudian usernya juga kita buat, ini opsional, silahkan rekan-rekan buat sendiri untuk user MySQL-nya, passwordnya. Ini harus menggabungkan antara huruf kecil, huruf besar, dan karakter. Oke, berhasil. Kita go back. Go back. Ini kita refresh database. Ini database yang sudah saya buat. Kemudian ini usernya yang di atas, ini database, kemudian add. Jadi intinya seperti ini. Jadi intinya silakan kelola hosting rekan-rekan. Yang pertama yang paling jelas itu adalah membuat subdomain. Kemudian membuat file MySQL database-nya, kemudian buat username MySQL-nya, kemudian setelah itu tahapan terakhir adalah di add user database-nya. Jadi itu tadi tahapan-tahapan tersebut adalah untuk mengelola hosting yang rekan-rekan miliki gitu. Ke PHP My Admin. Nah, ini madrasah ARD. Nah, madrasah ARD. Nah, di sini diimpor. Silakan rekan-rekan impor madrasah SQL yang tadi yang sudah dibuat. Nah, ini file madrasah.sql-nya ini silahkan diimporkan. Jadi yang bahan pertama ini yang akan kita hosting ke web, yang kita upload ini di Go. Nanti di sini muncul persen. Ini lumayan ya. Nah, ini maksimal uploadnya itu 50 MB. File SQL saya itu sekitar 20 MB-an lah. Sekitar 20 MB. Nah, ini juga jika menggunakan hosting gratis, ini juga kalau tidak salah terkendala limit. Jadi ketika menguploadkan PHP MySQL-nya juga ini harus diperkecil dulu gitu ukurannya. Nah, ini data web nanti yang akan kita ini 1 giga. Sepertinya ini tidak akan muat karena kapasitasnya ini cuma 1 giga. Jadi data webnya aja ini 1 giga. Kapasitas di hostingnya itu kita cuma 1 giga. Jadi makanya ini tidak akan muat. Nah, ini nanti akan saya coba untuk menghapus yang backup. Nah, siswa ini 400 MB lumayan karena jumlahnya ini lumayan banyak jumlah siswanya. Jadi nanti akan saya coba hapus image-nya, foto-fotonya akan coba saya hapus terlebih dahulu. Akan saya coba hapus terlebih dahulu untuk nanti diuploadkan belakang gitu. Jadi yang penting kita akan sukses terlebih dahulu untuk bisa mengonlinekan ARD ini. Jadi untuk rekan-rekan juga bisa mengikuti cara saya seperti ini untuk menghapus sebagian file-file yang memang tidak terlalu penting, tidak terlalu urgent atau bisa diupload belakang gitu. Nah, ini kita masuk lagi ke file manager. Kemudian kita pilih di public HTML. Oke, kita buka file manager.
Kemudian klik publik HTML. Di sini ada ARD. Ada CGI bin, ada Fullmetal. Kita pilih yang ARD. Klik 2 kali. Nah, ini kita hapus dulu CGI bin yang di dalam folder ARD-nya. Kita hapus permanen, confirm ya. Kemudian rekan-rekan upload. Nah, ini kita uploadkan data web ARD. Nah, ini karena data web ARD ini ukuran filenya besar, punya saya ukuran filenya besar 486 mega. Ini lumayan membutuhkan waktu lama, jadi makanya nanti akan saya skip. Kemudian nanti akan saya rubah dulu supaya tidak terlalu besar. Bagaimana cara merubahnya? Jadi yang data web tadi hasil dari PDA itu kita hapus terlebih dahulu untuk foto, karena untuk file foto itu yang paling besar. File foto itu yang paling besar itu bisa sampai 400 megaan. Jadi kalau tanpa file foto, khususnya foto siswa, itu paling hanya sekitar 70 mega. Oke, ini sudah saya upload, udah tadi skip saya upload, ini udah 100%. Ini hanya 70 mega yang saya upload. Nah, dari 400 mega tadi ini hanya 70. Dari mana kita bisa meminimalisir ini supaya tidak terlalu besar? Ini dari ini data web, backup database, itu dihapus semua kecuali indeks HTML. Jadi indeks HTML ini jangan dihapus. Jadi untuk folder data backup database ini dihapus kecuali folder HTML tadi. Nah, ini tidak saya hapus untuk image ini karena ini untuk tampilan yang di luar. Ini tidak dihapus. Kita kembali. Ini yang attachment image. Ini yang di folder siswa ini saya dihapus semua. Ini hampir 400 mega ini. Soalnya file yang ada di sini 400 mega. Kalau untuk foto guru dan lain sebagainya ini nggak terlalu besar. Oke. Ini kemudian semua file tersebut di zip kembali, kemudian diupload, dan ini alhamdulillah berhasil, sukses. Nah, ini kita sudah mendapatkan file data web versi zip. Langkah berikutnya adalah kita akan ekstrak file ini. Kita ekstrak file ini, ekstrak file, tunggu sampai proses selesai. Oke, ini selesai. Kemudian tinggal di close. Nah, di sini sudah berhasil. Ini sudah berhasil diekstrak di sini. Di ARD tadi ini. Nah, ini supaya tidak terlalu membutuhkan ruang yang besar, kita akan hapus data web ARD yang zip. Karena ini sudah diekstrak. Kita akan hapus, delete permanen, kemudian confirm. Oke, sudah terhapus, sudah tidak ada filenya. Ini pastikan file-file itu sama seperti ini. File-file semuanya, folder-folder dan file yang ada itu harus sama seperti ini. Nah, yang berikutnya kita akan mencoba masuk ke di sini. Ini kita akan coba dulu ya. ARD-4 Garut. Nah, ini tidak akan berhasil karena ini kita belum selesai. Masih ada 2 tahap yang harus kita lakukan. Tahap yang berikutnya adalah kita masuk ke MySQL, ke ini cPanel. Nah, ini cPanel. Rekan-rekan silahkan cari menu. Ini tidak akan berhasil ini. Di bawah ada PHP Manager, multi PHP Manager ini. Tinggal klik. Nah, untuk ARD ini menggunakan PHP yang versi 7,2.
7.2. Jadi makanya ini harus dirubah terlebih dahulu versinya ke 7.2. Nah, saya di sini kalau tidak salah 73, ya. Oke, kita centang. Kemudian kita rubah di sini di kanan ke 7,2. Nih, 7,2. Nah, apa ini sangat berpengaruh karena ini harus menggunakan yang versi 7.2. Ini baru di-apply sampai sukses. Apply sukses. Oke, selesai, sukses. Kita akan coba lihat. Nah, ini di folder publik HTML ARD kita cari database.php. Ini yang paling akhir, tahapan akhir untuk mengonlinekan ARD. Sebetulnya ini sudah hampir berhasil. Jadi kita sudah bisa masuk ke tampilan utama ARD. Tapi ini harus diedit terlebih dahulu supaya kita bisa menggunakan atau supaya kita bisa masuk ke ARD versi lengkap. Oke. Nah, ini yang jadi masalah itu saya menggunakan PDA yang versi 235. Sedangkan versi 235 ini tidak bisa diedit. Ini semacam di Enscript. Nah, ini kita akan coba masuk ke sini. Ini bakal masuk ke tampilan login. Ini kita hampir berhasil. Nah, ini kita masuk ke tampilan login. Tuh, masuk ke tampilan login yang tadi. Nah, ini yang jadi masalah itu database.php yang versi 235 ini seperti ini. Jadi di encrypt tidak bisa diedit. Nah, jadi makanya saya sudah menyimpan di deskripsi file-file yang dibutuhkan untuk proses online ARD ini, termasuk file database PHP yang versi 2.3. Jadi nanti tinggal di-download, tinggal dicari. Nah, sekarang kita akan hapus dulu yang ini karena ini tidak bisa diedit. Yang ini database PHP kita akan delete. Oke, delete permanen, confirm, sampai berhasil terhapus. Nah, ini sudah terhapus. Kita akan uploadkan. Nah, upload. Ini kita cari file database.php yang versi 233. Ini saya sudah simpan di sini. Kita uploadkan. Kemudian klik open. Ini yang 233 ya. 233. Upload sampai berhasil sampai 100%. Kemudian go back. Nah, ini udah ada di sini. File database.php yang versi 233 kita edit, klik kanan edit, ini edit. Nah, ini yang paling penting. Ini tahapan akhir. Kita akan merubah di sini 3. Yang pertama username. Kemudian yang kedua adalah password dan database. Jadi username, password, dan database ini adalah didapat dari tadi ketika kita membuat MySQL database. Database-nya tinggal dikopikan, kemudian username-nya sama dikopikan, dan password-nya juga sama dikopikan. Dikopikan ke database.php yang tadi. Nih, kita coba kopikan. Database paste, username-nya juga sama,
kita akan kopikan dari MySQL database tadi. Sini di bawah nih ARD current usernya. Kita pastekan di username. Oke. Dan untuk password juga sama. Itu passwordnya sama seperti yang sudah dibuat tadi, tapi ini akan saya tutup karena ini privacy. Jadi setelah proses ini selesai, itu tahapannya itu sudah selesai. Kita lanjut setelah saya skip tadi, ini sudah berhasil diedit, kita klik save change. Nah, ini udah selesai. Kita sudah bisa akses ARD via online. Jadi ini sangat membantu, sangat berguna bagi rekan-rekan, dan hanya bisa menggunakan ARD online ini di rumah tanpa harus pergi ke sekolah, tanpa harus menghidupkan server. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan kalau ada tulisan beranda, ini berhasil. Nah, ini udah ada tulisan beranda, ini dijamin berhasil, jamin sukses. Itu yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.